misal MongoDB Docker gitu ya. Jadi MongoDB Docker sudah ada official image-nya gitu ya. Teman-teman cukup jalanin aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa pull gitu ya, kemudian teman-teman bisa jalanin gitu ya. Docker run. Ya ini kayak gitu ya. Bisa ya. Jadi teman-teman bisa coba. Kalau misal teman-teman bingung cara officialnya, cari aja tutorial instalasi Docker, instalasi MongoDB dengan Docker. Itu pasti banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba-coba. Dan yang nanya pakai Docker ya udah tinggal seperti teman-teman install di mobile gitu ya, di APK gitu ya, file APK gitu ya. Masa nggak suka uninstall gitu ya. Kalau misal teman-teman apa namanya mau install misal di Windows, di Linux juga banyak kok itunya, apa namanya dokumentasinya. Nah, tapi yang akan saya tunjukkan, kita tidak akan menjalankan MongoDB di lokal ya atau di Docker ya, kita akan menjalankan di cloud gitu ya. Jadi di MongoDB sendiri itu dia menyediakan ini ya, dia menyediakan fitur MongoDB on cloud gitu ya, di cloud gitu. Jadi kita akan sedikit lari ke cloud ya, karena nanti kita akan topiknya tentang itu ya, topik apa namanya, tubesnya akan tentang itu caranya. Jadi enaknya apa? Enaknya di cloud itu ya kita nggak perlu install manual, kita nggak perlu manage itunya, ya udah kita bisa langsung pakai gitu ya. Jadi di MongoDB itu dia menyediakan namanya MongoDB Atlas. MongoDB Atlas. Ya tentu kalau free itu pasti banyak kekurangannya ya, tapi ini kan lebih belajar nih. Jadi dia disebut namanya database as service gitu ya. Ya, jadi teman-teman bisa try ini ya. Jadi kalau kita try di sini nanti teman-teman bisa pilih Atlas gitu ya. Jadi MongoDB Atlas gitu ya. Nah, teman-teman bisa yang trial gitu. Yang trial itu artinya teman-teman bisa dapatkan semua fiturnya, tetapi ada trial cuma 7 hari gitu ya. Atau teman-teman punya limitasi komputasinya dan storage-nya gitu. Storage-nya hanya 500 MB. Gitu ya, 510 MB. Tapi itu nggak ada masalah gitu. Dan itu lifetime harusnya ya. Jadi maksudnya bisa jalan. Ini pun sudah lama, mungkin setahun lebih ya. Mungkin tahun lalu saya gunakan untuk demo juga kalau ada. Jadi, tapi saya juga nggak pakai di sini ya, karena ini hanya untuk latihan-latihan saja gitu ya. Jadi kalau mau benar-benar untuk pengembangan, silakan. Tapi kalau sampai diproduksi aplikasinya ya teman-teman harus, kalau mau cloud ya harus bayar di sini. Tapi ini kita bisa pakai gitu ya, bisa buat latihan-latihan. Jadi teman-teman bisa try free gitu ya. Ini ya, masukkan sebagainya gitu ya. Nanti dapat free. Nanti disuruh milih mau yang free tier atau mau yang community gitu ya. Kalau saya pilih community aja gitu ya, walaupun speknya rendah gitu. Nah, sekarang saya akan login ya. Oke teman-teman, dan ini sudah mendukung distribusi sistem gitu ya. Jadi kita nanti ada cluster gitu ya, yang isinya adalah beberapa instance, berapa mesin gitu. Jadi, kalau teman-teman ingin install manual nggak salah gitu ya. Jadi banyak tutorial, misal ini cara install MongoDB kayak gitu misal. Ini banyak nih di sini, Medium, pelajar PHP dan sebagainya gitu ya. Oh ini juga tulisan saya ini, cara install MongoDB di Ubuntu. Nah, saya masuk page 1 ini. Nah ini sudah gitu. Tapi ini di Linux ya. Udah gitu. Nah. Oke. Oke, nah di sini kita bisa melihat nih. Nah, ini adalah MongoDB saya gitu ya. Kalau kita lihat gimana cara lihatnya? Cluster 0 di sini. Jadi di sini ada 3 node gitu ya, ada 3 mesin ya. Jadi kalau kita klik di cluster tadi, ada primernya dan secondary ya. Ini istilahnya adalah masternya, di slave-nya, ini workernya. Jadi sudah dilakukan sharding gitu ya. Jadi datanya itu udah distributed gitu ya. Jadi kita nggak perlu memikirkan cara bikinnya, tapi ini sudah ada gitu ya. Namanya cloud itu seperti itu biasanya. Dia manage gitu ya. Service-nya sudah manage gitu ya. Sudah kita langsung pakai gitu. Yang mana dia berjalan di atas AWS di Singapura gitu ya. Kayak gitu. Ya teman-teman nggak usah bikin ini, cukup daftar aja next selesai gitu, nanti bisa langsung pakai gitu ya. Jadi mudahnya seperti itu. Dan teman-teman juga bisa mengakses ini gitu ya melalui komputer kita gitu ya. Jadi bisa melalui GUI-nya, bisa melalui sel-nya gitu ya. Nanti kita ngeliat sebentar. Oke. Kalau misal kita connect di sini ya, jadi saya ingin connect ke clusternya, ke cluster yang di MongoDB yang di Atlas ini. Kita bisa menggunakan MongoDB Shell gitu ya, bisa menggunakan connect di aplikasi kita, misal kita mau pakai Python, kita mau pakai JavaScript, apapun bisa gitu ya, atau mau pakai
MongoDB Kompas. MongoDB Kompas itu adalah MongoDB yang klien gitu ya, klien database yang bentuknya GUI gitu ya, untuk baca MongoDB-nya. Nah, kita akan pakai yang ini nanti. Jadi teman-teman pastinya harus download ya. Nah, kemudian nanti masukkan koneksinya ini. Kayak gitu ya. Kita akan coba. Jadi oh ya, sebelum kita coba di GUI-nya tadi, kita bisa browse collection di sini. Jadi table di MongoDB itu sebenarnya collection. Jadi table itu namanya collection gitu ya. Jadi kalau kita klik collection-nya, oke, di sini lah ini database-nya. Ini database yang ada others, Mfli, Campus, DB Viana kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kampus nih misalnya, ada collection mahasiswa, ada collection reader. Mahasiswa itu maksudnya collection artinya table gitu ya, istilah di MongoDB. Nah, kita bisa melihat ada berapa dokumennya gitu ya. Dokumen itu raw-nya gitu ya. Dokumen itu adalah record-nya gitu ya kalau di MongoDB. Ukurannya berapa dan sebagainya gitu. Kalau kita ingin lihat, misalnya kita buka seperti ini. Nah ini di sini. Jadi datanya adalah semacam kayak JSON kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada nama, alamat, di sini nama, alamat dan jurusan gitu ya. Di sini nama, alamat, pendidikan gitu ya, dan umur beda ini. Nah, itu dibolehkan. Boleh menyimpan data-data yang seperti itu. Ya, kita bisa melakukan pencarian di sini. Coba sih misal saya ingin mencari nama yang namanya adalah Fakih gitu ya. Nah, namanya Fakih ya. Kita bisa melakukan pencarian seperti itu ya. Kita bisa agregasi dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba ini ya. Kita akan coba menghubungkan database kita, klien kita itu ya, GUI-nya ke dalam siapa namanya itu, si Atlas ini gitu ya. Si Atlas ini. Jadi tadi ya, kalau mau connect tadi ada 3 cara tadi ya. Kita akan coba pilih yang MongoDB Kompas. Saya juga sudah pernah nulis sebenarnya MongoDB Kompas di sini. Ini MongoDB Kompas. Banyak, silakan, tidak harus ini ya. Ini cara-caranya untuk MongoDB, ini MongoDB Kompas. Ada lagi yang namanya adalah Robot 3T gitu ya. Kalau yang MongoDB Kompas tadi official. Gitu. Oke, sekarang saya akan buka database-nya, ininya ya, itu GUI-nya gitu ya, GUI-nya. Jadi saya buka MongoDB Kompas dan ini. Nggak bisa 2 ya. Oke, nggak masalah. Oke. Ada muncul ya ini ya. Jadi ini MongoDB Kompas ya, saat pertama kali dibuka seperti ini, dia minta koneksi gitu ya. Jadi teman-teman cukup masukkan tadi, misal kalau saya ingin connect ke MongoDB Kompas, berarti saya diberikan tadi URL tadi itu ya. Jadi kurang lebih nanti bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi usernya apa, passwordnya apa, kemudian database-nya apa kayak gitu. Nah, itu nanti langsung bisa kalian kopas dari MongoDB Atlasnya tadi gitu ya. Kalau teman-teman misalnya di lokal ya udah localhost gitu aja gitu ya. Localhost cukup. Jadi cukup simple gitu ya. Ini kalau seperti ini, misal saya connect gitu ya. Ini lokal ya, di komputer saya ya. Ini komputer saya desktop, ini aplikasi desktop ini ya. Nah, akan muncul nih seperti ini. Ya, ininya ya, instance-nya, kemudian ini database-nya gitu ya. Ini database-nya tadi sama persis gitu ya. Mahasiswa yang tadi gitu ya. Kita juga bisa tambah data dari sini gitu ya. Data, kita bisa import atau insert manual di sini. Gitu. Ya. Nah, di sini juga ada fitur namanya ininya, shell-nya gitu ya, shell-nya terminalnya gitu ya. Jadi kalau misal saya ingin tahu semua database, saya cukup menggunakan use DBS database. Bukan use DBS nih, so DBS ya. Nah, bahwa ada Viana 1, Campus, Mfli dan sebagainya. Seperti MySQL ya. Jadi kalau saya mau pakai Campus, berarti saya gunakan use Campus kayak gitu. Nah, use Campus. Kalau saya ingin melihat semua collection-nya, berarti show collection pakai S, ya, bahwa ada mahasiswa dan reader. Jadi mungkin ada yang suka konsol-konsol seperti ini. Ya. Untuk cari, kita bisa tulis DB gitu ya, DB, kemudian nama table-nya atau nama collection-nya mahasiswa.find. Ini harusnya kalau nggak salah.
Jadi muncul nih semua nih. Ya. Kalau saya ingin mencari yang namanya Joko, misal berarti saya bisa tulis DB mahasiswa find yang namanya adalah Joko, gitu ya. Gitu, muncul Jokonya. Kita bisa listed dan sebagainya. Kita juga bisa cari di sini tadi, ya, nama. Tapi kalau di sininya, maka kita nggak pakai petik namanya. Kalau di sini kita pakai petik namanya. Joko. Gitu. Ya, kalau mau insert bagaimana dan sebagainya, nanti teman-teman bisa cari-cari tutorialnya di internet. Jadi kalau sebenarnya saya sudah pernah nulis ya, tapi mangga kalau misal silakan cari-cari yang lain, boleh. Oke, jadi di sini itu ini ya, cara database dan management collection. Jadi teman-teman, seperti kalau di SQL database itu ada DDL, ada DML, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi tadi kalau table namanya collection, field namanya field, row namanya dokumen gitu ya. Jadi kalau mau insert gimana gitu ya. Jadi kalau saya mau insert cukup seperti ini. DB mahasiswa insert dengan JSON-nya gitu ya. DB mahasiswa insert, misalnya saya ingin nambah nih data ini. Di sini ya. Saya bisa tambahkan di sini tadi gitu ya. Di apa namanya itu di shell-nya tadi gitu ya. Bisa seperti itu juga atau bisa diimport. Ya. Kita bisa lakukan mencari datanya, find gitu ya dan sebagainya. Kita bisa update datanya dan sebagainya. Jadi hampir sama menggunakan SQL database gitu ya, tetapi dia lebih fleksibel gitu ya. Fleksibel dalam artian adalah menyimpan datanya seperti apa kayak gitu. Dia bisa nested, dia bisa ada array-nya, bisa ada apa dictionary-nya dan sebagainya. Nah, itu adalah dokumen database ya. Jadi dan MongoDB itu salah satu database yang terkenal ya. Bahkan mungkin teman-teman yang mungkin kalau suka aplikasi web gitu ya, JavaScript gitu, ada namanya stack namanya MERN gitu ya. MongoDB, Express, React untuk front-end-nya, kemudian N-nya untuk Node.js-nya environment-nya. Ya, gitu. Jadi MongoDB itu merupakan salah satu database yang populer, itu sangat populer gitu sekarang tuh. Jadi dan bukan hanya itu gitu, maksudnya artinya dokumen database itu bukan hanya MongoDB, tapi ini merupakan salah satu yang populer yang bisa teman-teman pelajarin. Jadi saya harapkan ya teman-teman bisa coba-coba ya. Ini Majangga ini baru join ini. Oke, jadi teman-teman bisa coba-coba tadi ya. Jadi teman-teman boleh install sendiri apa namanya MongoDB-nya gitu. Ini nggak tugas ya, ini nggak tugas. Kalian saya harap explore gitu ya. Entah teman-teman mau jadi apa gitu, ini saya kira sangat penting gitu ya untuk dicoba. Teman-teman bisa coba yang Atlas tadi gitu ya. Kenapa? Nih, oke. Karena register biasa ya, nanti teman-teman belajar coba-coba gitu banyak kok. Gimana cara bikin dari sini, gimana ngonekkan ke GUI, gimana ngonekkan ke programming gitu. Kalau saya bikin script Python kemudian bisa nulis, bisa baca dari sini juga bisa seperti itu gitu ya. Datanya di cloud. Kenapa saya harapkan untuk dipelajarin? Karena nanti tugas besarnya adalah yang pertama, ini bocoran ya, harus menggunakan NoSQL database. Jadi teman-teman nanti tugas besarnya harus pakai NoSQL database. Tidak boleh menggunakan SQL database. Walaupun datanya terstruktur nanti. Walaupun datanya sudah terstruktur, teman-teman harus menggunakan NoSQL database. Apapun itu, bebas. Tapi nggak boleh SQL database. Nggak boleh MySQL, nggak boleh Postgre gitu ya. Nah, MongoDB bisa jadi alternatif gitu ya, karena itu hampir mirip modelnya dengan SQL database gitu ya. Yang kedua, database harus di cloud gitu ya. Artinya gini, artinya nggak bisa lokal gitu. Artinya kalau saya install lokal, kalian nggak bisa akses ke database saya gitu ya. Sedangkan dalam tim tugas besar itu pasti ada ininya, ada apa namanya, database harus sinkron gitu ya. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri gitu ya. Jadi database-nya harus satu, sedangkan yang lain bisa misal menggunakan GitHub gitu ya untuk sharing code-nya atau join code-nya gitu. Tapi database-nya satu, tunggal kayak gitu. Nah, jadi misal saya dan A dan B dan C dan D gitu ya. Database-nya satu. Nah, caranya gimana? Kalau database satu, ya salah satu alternatifnya adalah yang ini, yang paling murah mungkin ya. Jadi nanti main-mainnya adalah datanya jangan terlalu banyak ngambilnya gitu ya. Tetapi bagaimana stack-nya itu, pipeline-nya itu bagus gitu. Jadi nggak perlu bayar ini sudah. Atau mau coba yang lain boleh, mangga. Misal sendiri, punya VPS nih, saya mau install MongoDB sendiri, saya mau install NoSQL database yang lain sendiri, boleh silakan. Kayak gitu. Ya. Misal ada lagi namanya object storage gitu. Jadi nggak cuma nyimpan teks, tapi nyimpan file gitu ya. Jadi seperti halnya teman-teman naruh file dalam folder seperti itu juga boleh gitu ya.
misal di AWS ada namanya S3 gitu ya, atau misal di Azure atau di GCP ada object storage dan sebagainya, itu silakan boleh gitu ya. Tapi yang pasti bukan SQL database ya. Jadi ini tidak tugas, tapi silakan teman-teman explore, belajar gitu ya. Karena ini juga bagian penting gitu ya dari kalau teman-teman tertarik di bidang data. Itu mungkin apa namanya dari kita gitu ya, dari saya gitu ya. Jadi pengenalan apa namanya NoSQL database yang kita sudah pelajarin ada